Hai teman-teman, hari ini akan reading lagi buat kamu dan langsung aja tanpa berlama-lama. Readingnya akan aku lihat bagaimana kondisi kamu dan dia. Semoga ini bisa menarik energi kamu dan semoga bermanfaat untuk kamu. Kita lihat, ini tentang kisah cinta lagi ya. Aku lihat kondisi kamu seperti apa sekarang. You are perfect. Aku tidak akan lihat. Oke. Aku nggak pernah bermaksud menyakiti kamu. Kita harus bekerja atau mungkin menyelesaikan isu-isu kita. Kalau aku lihat di sini ya, ini bisa aja orang yang sedang mendekati kamu, crush kamu, atau pasangan kamu. Ini luas banget ya. Jadi di sini kalau aku lihat, di mata dia kamu sempurna. Di mata dia kamu adalah orang yang memang selama ini dia tunggu-tunggu. Kalau misalnya dia nggak memuji kamu, kayak kamu cantik ya, kamu manis ya, itu betul gitu. Dan bagi dia nggak cuma secara fisik aja, tapi bagaimana attitude kamu, bagaimana kamu mengelola emosi kamu, bagaimana kamu memperlakukan dia, bagi dia tuh mendekati sempurna. Iya, nggak ada yang sempurna, tapi mendekati lah, mendekati impian dia. Dan di sini kalau aku lihat juga, mungkin kamu lagi dalam kondisi yang, tapi dia menyakitiku kak gitu kan. Tapi dia di sini nggak ada maksud sebenarnya untuk menyakiti kamu. Mungkin dia salah ngomong, salah bersikap, salah berbuat. Tapi sebenarnya nggak ada maksud dia untuk sengaja menyakiti kamu. Ya namanya manusia biasa, pasti ada salah-salahnya, pasti ada ya kurang-kurangnya gitulah ya. Tapi ya tergantung gimana kamu. Apakah kesalahan ini bagi kamu masih bisa dimaafkan, atau kesalahan ini terlalu fatal untuk kamu lanjutkan lagi hubungan ini gitu sih. Dan entah kenapa juga di sini kalau melihat ada isu di antara hubungan kamu dan dia, entah kenapa. Mungkin kamunya cemburuan, atau mungkin dianya belum bisa memahami komunikasi antara kamu dan dia. Pokoknya ada isu yang spesifik gitu antara kamu dan dia. Coba akan aku lihat di reading kali ini pesan semesta dan juga akan kemana arahnya hubungan kamu dan dia ini ya. Tapi dia kalau aku rasakan sih masih memperjuangkan kamu, masih mau mengusahakan hubungan ini. Iya, di sini bagi dia kamu adalah orang yang mendekati tipe idealnya dia. Dan bagi dia harapannya sangat besar mengenai hubungan ini dengan kamu. Gitu loh. Kayak kamu tuh yang memang dia tuju, kamu itu orang yang pengen dia bahagiakan gitu. Makanya ketika dia sadar bahwa mungkin kata-kata atau perbuatannya dia menyakiti kamu, itu juga menyakiti dia banget, kayak penyesalannya gede banget gitu ya. Coba kan aku lihat lagi di sini Queen of Pentacles, satu kartu lagi. Knight of Swords. Bersama dengan kamu sebenarnya dia merasakan kenyamanan banget. Kayak kata-kata kamu menenangkan, kamu bisa memahami sisi kekanak-kanakan dia. Dan pokoknya kenyamanan yang benar-benar hangat dan tulus lah. Ketulusan kamu tuh bisa dia rasakan. Dan sebenarnya dia ingin membalas energi itu. Cuma aku nggak tahu di sini berapa usia dia, ya berapa usia orang yang sedang dekat atau pasangan kamu ini. Tapi memang dia di sini sebenarnya gini, sisi baiknya dia adalah dia orang yang sangat bertanggung jawab, sangat cerdas, logis. Dia nggak suka tuh tarot-tarot begini tuh, dia nggak suka ramalan-ramalan gitu, dia nggak suka karena dia sangat-sangat logis. Cuma memang sisi lain dari Knight of Swords ini adalah kadang masih suka emosional gitu. Terutama kalau dia masih muda ya. Kalau usianya masih di bawah 30 atau 25 tuh masih sangat emosional. Kadang mengambil keputusan tuh impulsif gitu. Kadang kamu merasa kamu tuh peduli gak sih sama perasaanku? Kenapa kok sekeras itu gitu? Tapi sebenarnya dia gak bermaksud. Ya ini sebenarnya adalah mudah-mudahan energi masa muda ya. Mudah-mudahan energi masa muda yang bisa pelan-pelan berkurang seiring dengan bertambahnya usia dia. Dan mudah-mudahan aja ada banyak ujian atau mungkin pengalaman hidup yang membuat dia bisa mengerem emosi dia yang kadang masih meledak-ledak itu. Tapi sisi lainnya, dia tipe orang yang kalau bilang A ya A gitu. Jadi kalau dia bilang mau serius sama kamu, dia pengen serius dan dia akan mengusahakan. Itu sisi baiknya. Nah sekarang tergantung gimana kamu berdamai nggak dengan sisi agak kerasnya dia ini, atau mungkin sisi yang dia masih kadang emosional gitu. Mudah-mudahan emosionalnya ini sekedar kata-kata ya, atau mungkin kayak iya aku lagi marah dengan kantorku, atau mungkin bosku ngeselin gini-gini gitu. Jadi lebih ke itu, tidak dengan pukulan, tidak dengan kata-kata yang melecehkan kamu. Kalau udah sampai begitu ya mending kamu putus sih, pokoknya cut off gitu. Karena biasanya begitu nggak bisa berubah. Cuma ini kayaknya sih lebih kepada emosional karena usianya masih muda gitu. Dan apa yang dia mau tuh harus terlaksana gitu. Dia tuh sebel kalau misalnya sudah merencanakan ABC tapi terjadi suatu hal yang mana tuh nggak terjadi si ABC ini gitu.
gitu loh, kadang dia juga harus mengerti bahwa nggak semua hal itu bisa dia dapatkan gitu. Tapi kalau aku lihat juga sebenarnya di hubungan ini nih penuh dengan apa ya, pertumbuhan sih, pembelajaran lebih tepatnya, karena The High Priestess ini sebetulnya energi yang lebih mengacu pada pertumbuhan jiwa, pembelajaran spiritual, kebijaksanaan, hal-hal yang seperti itu, menjaga nama baik, menjaga mental lebih sehat gitu-gitu sih. Dan yang bisa aku lihat dia ini sebenarnya agak cemburuan sih kayaknya dia ya. Dia ini tipikal yang nggak bisa banget melihat kamu tuh deket sama lawan jenis gitu. Terlepas mungkin si lawan jenis itu teman kantor kamu, teman proyek kamu, tapi kayak nggak bisa gitu sih. Tipikal yang pengen menjaga kamu sebetulnya gitu. Ya jadi mungkin sebenarnya kalau aku lihat sih lebih ke masalah komunikasi ya antara kamu dan dia. Coba aku lihat lagi di sini. Eight of Swords. Mungkin kamu di sini jengah ya, kayak kenapa sih dia nih kayak nggak ada waktu buat ngasih aku bernafas gitu, selalu menghubungi aku jadi nggak bisa menikmati hari-hari aku gitu loh. Kamu seperti terpenjara dalam cintanya dia. Kalau memang kamu merasa demikian, kamu bisa kok ngobrol sama dia, sayang, aku tuh tahu kamu sayang sama aku, kamu pengen melindungi aku tahu juga kamu tuh cemburuan, tapi tolonglah, aku nih lagi mengerjakan tugas kuliah, aku nih lagi mengerjakan proyek aku, pekerjaan aku, jadi tolonglah, aku nggak kemana-mana, aku di rumah, aku di kosan, jadi tolong percaya sama aku gitu. Itu sih, karena kadang dia juga harus mengerti batasan-batasannya kamu, di jam-jam berapa dia bisa menghubungi kamu. Kalau emang kamu lagi dikejar deadline ya, tolong sayang, aku lagi dikejar deadline, please lah gitu, tolonglah, aku di sini juga butuh untuk mengembangkan diri aku. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, tapi aku juga punya tanggung jawab ke diriku, ke masa depanku gitu. Aku akan seneng banget kalau misalnya kamu ngasih waktu buat aku menyelesaikan deadline aku ini gitu misalnya. Itu sih. Ini hubungan yang cukup menantang ya, The Devil. Ada Page of Wands, Ten of Cups. Yang bisa aku lihat di sini, kalau sekarang sih mungkin kamu ngerasa, Kak, sebenarnya di hubungan ini tuh aku merasa kayak ada orang lain, ada kemungkinan perselingkuhan, atau mungkin ada orang yang mengganggu hubungan ini. Kamu lihat bagaimana dia. Apakah memang dia tipikal orang yang terbuka untuk lawan jenis, kayak gampang akrab dengan lawan jenis, ataukah gimana? Karena dari dia yang aku lihat sih, kalau Knight of Swords emang cakep ya. Secara fisik biasanya Knight of Swords itu cakep, apalagi ada Page of Wands di sini. Jadi terutama kalau dia laki-laki kayak bad boy gitu, ada aura bad boy-nya, terutama kalau dia masih muda. Ya usia berapapun sih sebenarnya aura bad boy-nya tuh ada, dan somehow aura bad boy ini atau fuckboy ya kalau kata anak-anak zaman sekarang, itu gampang menarik lawan jenis memang. Jadi tergantung dianya gimana, apakah dia membuka pintu ataukah ya udah aja gitu, kayak mengabaikan godaan-godaan di luar sana. Lumayan ini sih ya, lumayan tricky hubungan kamu dan dia. Kalau misalnya dia di sini bisa menjaga dirinya dengan baik, makanya kenapa keluar kartu The High Priestess ya. Kalau kamu menilai dia bisa menjaga diri dengan baik dan bijaksana dan tidak gampang tergoda-goda dengan yang seperti itu, aku lihat sebenarnya kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang potensial untuk ada rasa hangatnya, kerjasamanya, kompaknya, seperti itu sih. Bahkan gak menutup kemungkinan tujuan kamu dan dia tuh sama, pingin menikah, punya anak yang bahagia, hangat, saling peluk gitu-gitu. Cuma ya tergantung dianya sih, karena ini kan reading buat banyak orang ya. Jadi mungkin ada sebagian yang memang gampang tergoda dengan orang ketiga, atau mungkin mudah-mudahan kamu di poin yang ya dianya mungkin memang ganteng, memang rada-rada bad boy, tapi dia bisa menjaga dirinya karena dia tahu bahwa kamu nggak bisa tuh diselingkuhin yang begitu-begitu. So far itu yang bisa aku lihat mengenai energi kamu dan dia gitu sih ya. Kemudian aku pengen lihat lagi dengan deck yang berbeda. Ini sih aku pengen lanjut untuk melihat bagaimana perasaan dia tentang hubungan ini, bagaimana tentang kamu. Aku tidak akan melihat yang di bagian bawah aja. 1, 2, 3. Dia nggak mau kehilangan kamu sebetulnya. Bagi dia akan sangat menyakitkan kalau semua yang sudah kalian alami, yang kalian lakukan ini jadi sia-sia gitu. Dia sangat berharap bahwa kamu tetap ada buat dia, atau mungkin
jangan jauh-jauh please dari aku, kayak gitu sih so far. Terutama kalau mungkin dia di sini punya hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya ya. Jadi kayak dia merasa energi kamu itu bisa menggantikan rasa hangat dan kasih sayang yang gak dia dapatkan dari keluarganya gitu. Iya, di sini dia terluka. Terluka di sini lebih kepada sisa-sisa luka di masa kecil atau masa remajanya dia. Makanya mungkin kalau kamu merasa bahwa dia di sini kadang kok kayaknya dia nggak terlalu akrab ya kak dengan keluarganya, kamu coba tanya ke dia, sayang kenapa sih kok sepertinya aku lihat kamu kurang akrab, atau mungkin kayak canggung gitu kalau deket sama orang tua atau mungkin saudara-saudara kamu gitu. Dan kalau dia mau cerita ya bagus, kalau misalnya dia masih belum mau cerita jangan dipaksa, karena kalau semakin dia percaya sama kamu, dia akan mau kok cerita kenapa-kenapanya, pengalaman apa yang kurang enak yang pernah dia alami mungkin di masa kecilnya dia, kayak gitu. Iya, emang dia tipikal yang nggak bisa jauh-jauh dari kamu ya, sukanya tuh menghubungi kamu atau dia yang hubungin kamu, atau mungkin sleep call gitu-gitu. Ada rasa insecure di dia, ada rasa dimana dia tuh nggak mau kehilangan kamu, orang yang bagi dia tuh perfect gitu ya. Karena sedih banget dia tuh kalau kehilangan kamu, atau mungkin kamunya cuek gitu. Terutama kalau memang betul dia ada trust issue dengan keluarganya, atau mungkin keluarganya ya ada kondisi lainnya namanya keluarga, kadang ada aja rahasia gelapnya, dan dia merasa bahwa cinta itu ternyata seindah ini bersama dengan kamu, yang mungkin nggak bisa dia dapatkan di keluarganya. Makanya kenapa dia di sini pingin banget suatu saat kalau dia benar-benar sudah siap untuk menikah, ya dengan orang yang paling tepat, yang mana dia bayangkan itu kamu. Dan dia berharap kalaupun nanti kamu dan dia punya anak, kondisi anak-anak itu lebih baik gitu loh, punya orang tua yang akrab, punya orang tua yang hangat gitu, yang saling cinta, itu sih. Jadi mungkin deep down kamu harus tahu juga kenapa dia seperti itu, kenapa dia punya isu-isu yang mungkin belum bisa dia selesaikan sekarang gitu ya. Kemudian poin lainnya yang bisa kamu perhatikan tentang dia, coba akan aku lihat di sini. I feel brave. Bersama dengan kamu, dia ini semakin jadi orang yang pemberani. Aslinya dia emang pemberani. Mungkin kalau misalnya di masa kecilnya dia pernah diremehkan oleh keluarganya, kayak kamu mah gak becus, kamu mah bodoh gitu-gitu ya. Akhirnya dia bisa melihat potensi dirinya dia ketika dia bersama dengan kamu. Mungkin kamu di sini selalu mengapresiasi apa yang dia berikan kepada kamu, kebaikan hatinya, keberaniannya, sehingga dia mulai kayak, oh iya aku tuh bisa ya berani seberani itu mengambil keputusan, bisa berani untuk bertindak, berani buat mencoba hal-hal baru kayak gitu-gitu. Dan ya di sini ada banyak kupu-kupu, ini energi perubahan ke arah positif. Jadi bersama dengan kamu dia merasakan hal itu. Jadi aku nggak tahu ya sedang terjadi apa di hubungan kamu dan dia, cuma itu perasaan terdalamnya dia tentang kamu, betapa berartinya kamu di hidupnya dia. Makanya kenapa dia nggak kepingin kehilangan kamu gitu loh di sini. Kemudian, iya, di sini kartunya mengkonfirmasi kartu Queen of Pentacles. I feel nurtured ya. Jadi ada banyak juga kartu yang berhubungan dengan anak-anak. Jadi kemungkinan sih, kalau nanti waktunya enak dan senggang, coba deh kamu tanya ke dia, masa kecil kamu tuh gimana gitu. Karena di sini sebenarnya kalau yang aku lihat dia tuh kangen banget dipeluk. Mungkin masa kecilnya dia adalah anak yang selalu pingin dipeluk, diperhatikan, bercanda sama orang tuanya. Cuma entah kenapa, mungkin orang tuanya sibuk atau mungkin orang tuanya punya masalah mereka sendiri, yang mana perasaan disayang itu sekali lagi dia ngerasa nggak dia dapet gitu loh. Gitu, makanya suatu saat kalau dia jadi orang tua bersama dengan kamu, mudah-mudahan aku rasa dia akan menjadi orang tua yang lebih baik sih, sesuai dengan standarnya dia. Dan di sini dia merasa bersyukur bahwa kamu bisa mendampingi masa-masa pendewasaannya dia, masa-masa bertumbuh ke arah yang lebih baik seperti itu. Nah, sebesar itu makna hadir kamu di hidupnya dia. I'm Crown of Creation. Di sini aku lihat sampai sekarang memang dia masih pakai topeng, tapi semakin lama kalau aku lihat dia akan semakin mengerti
arti tentang dirinya, semakin menemukan kebaikan-kebaikan di dirinya dia. Dan aku rasa dia akan semakin oke sih di karir pekerjaan kalau kamu ngasih motivasi yang tepat ke dia. Kayak gitu. Dan di sini pada akhirnya dialah yang harus mengambil keputusan untuk hidupnya dia. Kamu sebagai seseorang yang dia sayang bisa ngasih motivasi, bisa ngasih masukan, bisa ngasih ide, tapi pada akhirnya dialah yang harus mengeksekusi hal terbaik apa yang ingin dia dapatkan di hidupnya dia. Jadi kalau kamu melihat dia mengusahakan itu, bekerja keras untuk itu, entah di pendidikan, kuliah, impian-impiannya, maka dukunglah dia. Ya. Dan dia sebenarnya butuh motivasi dan dukungan dari kamu sih. Terutama kalau memang dia nggak dapat dari keluarganya dia. Seperti itu. Dan aku mau lihat sih di sini deck yang ini. Aku lihat sih makna hubungan kamu dan dia ya. Sisterhood of Rose. Ini kartu yang hampir sama energinya dengan The High Priestess. Mengkonfirmasi bahwa sebenarnya dia di sini menghargai kamu karena ada banyak pembelajaran hidup yang dia dapatkan ketika bersama dengan kamu. Yang mana itu semakin mendekatkan dia kepada tujuannya. Gitu. Dia menemukan sisi terbaik dirinya, dia menemukan bahwa dirinya ternyata seberharga itu, dan di sini teacher ya, kayak kamu mengajarkan banyak hal kepada dia. Itu di sini. Dan aku rasa dia kemungkinan punya intuisi yang bagus sebetulnya sih. Ya, walaupun dia mungkin nggak terlalu percaya dengan tarot-tarot seperti ini, tapi aku rasa intuisi dia bagus. Dan ada makna yang indah tentang kamu dan dia, bahwa di sini kayak apakah betul kamu adalah orang yang selama ini dia tunggu-tunggu? Apakah betul kamu adalah orang yang selalu ingin dia bahagiakan gitu, yang ingin dia perjuangkan? Gitu sih. Trust the Eagle. Dia tipikal orang yang gak gampang percaya dengan siapapun. Ada isu mengenai trust isu seperti yang aku bilang tadi ya. Tapi di sini dia melihat kamu sebagai orang yang setidaknya so far sejauh ini sangat bisa dia percaya. Jadi kalau dia sudah menceritakan banyak hal tentang kehidupannya, masa lalunya, ya berarti dia merasa aman di dekat kamu untuk berbagi apa impian-impian dia ke depannya gitu. Kemudian play, have fun, celebrate, jangan terlalu serius. Kalau aku lihat sih di sini memang agak berat ya energi dia di sini, kayak dia tuh butuh banget sebuah letupan untuk bahagia. Tapi mudah-mudahan aja dengan hadirnya kamu di hidupnya dia akan bener-bener bisa merayakan banyak hal gitu loh. Kayak bersenang-senang, jalan-jalan kemana, sharing, meluapkan beban di hatinya dia, kayak gitu. Mudah-mudahan sih di sini. Dan bersama dengan kamu dia merasakan betapa menyenangkannya hidup, karena mungkin sebelumnya dia sangat suram, sangat gloomy gitu ya. Dan aku mau lihat di sini, kalau kamu bertanya inisial dia apa kak? Bukan. Mana ya zodiak aku, sebentar aku cari. Akan aku mulai dari zodiak dulu ya. Akan aku ambil beberapa, kita lihat. Yang terbuka Cancer, Aries, Scorpio, Leo, Gemini, Virgo, banyak ya, Capricorn, dan Taurus. Kemudian kalau tidak ada Sun, Moon, Rising dari zodiak kamu atau dia, bisa kita lihat dari unsur nama kamu atau dia. A, Z, Y, K, H, J, M, M lagi, O, dan X. X ini bisa aja teman lama atau mungkin mantan kamu ya. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai koneksi kamu dan dia. Kalau memang ini bisa membantu kamu, semoga kamu terbantu. Dan kalau kamu butuh reading yang lebih detail dan lebih resonate buat kamu, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading bersamaku. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Salam sayang.